di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah membahas ya beberapa energi dalam termodinamika. Ya, jadi beberapa energi dalam termodinamika yang kita bahas itu ada. Yang pertama kemarin kita belajar bahwa ada delta U, ya. Delta U itu adalah Q plus W atau Q plus dalam kurung min P PdV atau P delta V gitu ya. Ini ya. Kemudian kita juga belajar bahwa dalam reaksi kimia ada istilahnya apa energi entalpi ya, delta H. Ya, itu kemarin kita rumuskan delta U ya plus P delta V ini kan ya. Ya. Kemudian terkait dengan spontanitas reaksi kita juga belajar terkait dengan energi Gibbs ya, energi bebas Gibbs ya. Dan itu kemarin kita rumuskan delta H gitu ya. Delta H min P delta S. Gitu ya. Kemudian pertemuan terakhir kemarin kita bahas tentang energi Helmholtz ya, atau delta A, yaitu adalah delta U min P delta S. Ya, ini yang kita bahaskan ya. Nah, persamaan-persamaan ini nanti akan kita ubah menjadi beberapa persamaan baru yang lebih aplikatif ya, yang lebih mudah digunakan ya untuk menyelesaikan kasus-kasus termodinamika ya. Jadi persamaan-persamaan ini ya ini akan kita ubah. Pertama kita ubah dulu nanti namanya persamaan fundamental ya, termodinamika ya. Ini setelah jadi persamaan fundamental termodinamika ya kita akan ubah lagi persamaan ini menjadi persamaan ya hubungan Maxwell ya, hubungan Maxwell. Nah, nanti ini akan lebih aplikatif ya, ya untuk banyak kasus. Oke, kita akan mulai satu persatu. Kita akan lihat dulu dari kita ubah delta U, kemudian kita ubah delta H, kita ubah delta G, kita ubah delta A menjadi persamaan fundamental termodinamika. Ya. Oke, saya awal dari sini. Ya, untuk energi dalam atau U, ya. Kita mengenal tadi ya, itu adalah delta U sama Q min P delta V kan ya, gitu ya. Atau ya, dalam bentuk diferensial, ya dalam bentuk diferensial, deltanya, delta segitiga ini bisa kita ganti dengan D kan ya. Ya, di matematika sains sudah kita bahas apa hubungannya antara delta dengan D diferensial ya. Bisa kita tulis seperti ini. DU sama dengan Q min P. Nah, ini juga deltanya kita mau menjadi D dV gitu kan ya. Pada kondisi tekanan tetap ya, ya. Kita tahu bahwa I itu sama dengan apa teman-teman? Kalau tekanan tetap, Q itu sama dengan Q ini. Masih ada ingat? Biasanya simbol QP gitu ya. Karena tekanan tetap, maksudnya QP itu tekanan tetap. Ada yang tahu? Delta H. Ya, benar ya. Delta H. Ya, itu sama dengan delta H. Ada tekanan tetap ya. Ini catatannya ini, garis merahnya ini adalah tekanan tetap ya. Kenapa kita pakai tekanan tetap? Karena inilah yang umum terjadi gitu kan ya. Inilah yang umum terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tekanan tetap. Kita tunjuk saja pada kondisi tekanan tetap. Ya, di mana kalau tekanan tetap, Q-nya itu atau Qp-nya itu sama dengan delta H. Ya. Kemudian, kita juga tahu, ya, bahwa terkait entropi itu kan ada hubungan antara delta S, ya, atau delta S-nya kita pakai diferensial ya. Jadi ada hubungan antara delta S atau DS ya diferensial ya dengan DH
per T, ya, min. Kemarin sudah kita bahas ya. Yang kemarin kita bahas itu masih ingat kan ya? Delta S lingkungan itu sama dengan min delta H per T, ya. Kalau dalam bentuk diferensial berarti seperti ini kan ya. ds sama dengan min dh per T. Ya kan ya? Atau ini bisa kita tulis seperti ini. Bahwa dh di sini itu sama dengan min TDS. Ya, di mana S-nya ini adalah miliknya lingkungan ya. Kemarin kita bahas. Kemarin kita bahas itu ini. Ini sistem. Ya, ini lingkungan. Ya. Kemarin kita bahas bahwa kalau kemudian di dalam sistem ini terjadi proses eksotermis misalnya, maka kemarin kita dapat persamaannya adalah ini ya, di delta S itu sama dengan delta H per T min di sini kan ya. Ya. Nah, kalau kemudian perubahan di lingkungan seperti ini, maka dengan cara yang sama di sistem panasnya kan keluar ya, panasnya kan keluar ya. Kalau di lingkungan dia akan menerima panas. Berarti berkebalikan kondisinya antara sistem dengan lingkungan. Nah, gitu kan ya. Jadi kalau di sistem ini dia melepaskan panas, artinya panas dalam sistem itu akan berkurang. Sebaliknya, lingkungan karena dia menerima panas dari sistem, ya, maka panas di lingkungan akan naik. Kan itu kan ya. Sehingga delta S-nya di lingkungan persamaannya menjadi delta S sama dengan min delta H per T. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya kan ya. Nah, dengan cara yang sama, dengan logika yang sama, maka kita bisa merumuskan bahwa dalam sistem persamaannya menjadi seperti ini. Delta S, delta H per T. Ya, kebalikannya kan ya. Karena kalau di sini dia melepaskan panasnya, berarti dia ditinggalkan oleh panas, sementara di lingkungan dia menerima panasnya. Nah, kalau lingkungan menerima panasnya, maka persamaannya menjadi ini. Delta S sama dengan min delta H per T. Berarti dalam sistem persamaannya seperti ini. Delta S sama dengan delta H-nya, minusnya nggak usah, per T. Oke, bisa dipahami teman-teman di situ? Insya Allah dapat dipahami, Pak. Ya, bisa kan ya? Jadi saya ulangi lagi. Kemarin itu sudah kita bahas bahwa kalau persamaannya adalah eksotermis, reaksinya adalah eksotermis, melepaskan panas, maka kita akan dapatkan perubahan entropi di lingkungan, itu adalah delta S sama dengan min delta H per T. Atau kalau dia ini exo ya, ini exo. Atau kalau dia endo itu dia kan menerima panas kan ya. Yang persamaannya menjadi delta S sama dengan delta H per T kan ya. Kan gitu kan ya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Ini kalau dia endo. Nah, otomatis kalau di lingkungan seperti ini, misalnya exo, berarti di dalam sistem dia cukup ditulis delta S karena berkebalikan gitu kan ya. Maka minusnya hilang per T. Nah, gitu kan ya. Ini kalau dia lingkungan. Ini kalau dia sistem. Ya. Sehingga ini dengan cara yang sama, ini akhirnya bisa kita tulis seperti ini. DH sama dengan T ds, di mana S ini adalah sistem. Bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Oke. Nah, sehingga persamaan kita menjadi seperti ini. DU, ini kita ganti sekarang DU itu dengan Q-nya ini, Q-nya kita ganti dengan delta H, DH ya, dalam bentuk turunan, min P dV, ya, di mana DH itu adalah P ds min P dV. Nah, gitu teman-teman. Ya. Jadi ini Q-nya ini kita ganti dengan DH dalam bentuk diferensial, kemudian DH-nya nanti kita ganti dengan ini, TDS. Maka Q-nya ini berubah menjadi TDS ya, min PdV. TDS min PdV. Ini untuk apa? DU. Gitu kan ya. Nah, ini namanya nanti adalah persamaan fundamental fundamental U ya, energi dalam. Yang nanti tadi nih. Ya. Yang ini ya, persamaan fundamental. Jadi nanti U sekarang persamaan fundamentalnya itu menjadi DU sama dengan TDS min PdV. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Ya, ini tadi satu ya. Sekarang yang kedua.
entalpi. Ya, entalpi bisa kita tulis delta H ya sama dengan delta U ya, plus P delta V kan ya. Ya, atau secara umum H U plus PV ya. Dalam bentuk turunan atau diferensial bisa kita tulis DH DU plus DPV. Itu kan ya. Berarti kan DH. Nah, DU-nya ini kita ganti dengan ini. DU yang di sini. Ini DU kan ya. Ya. Berarti sini TDS min PDV ditambah dengan DPV. Ada yang tahu turunannya apa ini? Kalau DPV diturunkan jadinya apa? DP. Oke, terus DP atau P aksen kan ya? Ya kalau teman-teman hafalnya ya. Berarti DP kali P. P. Kali P. Ya, terus apa? Plus P. P Kali PV. PV ya, gitu ya. Jadi lengkapnya kan gitu ya. Oke, maka ini bisa kita selesaikan kan ya? Menjadi DH sama dengan TDS min PDV plus PDV. Hilang kan ya? Berarti sisa Hilang, Pak. ya, sisa DPV. plus DPV. Kayak gitu ya. Nah, ini namanya nanti persamaan fundamental untuk entalpi ya. Ini persamaan fundamental H entalpi ya. Maka itu sudah dapat dua persamaan fundamental termodinamika. Nah, sekarang yang ketiga. Ya. Energi Gibbs. Ya. Kita tahu apa rumus energi Gibbs? Delta G sama dengan Delta H min T delta S. min T delta S. Nah, seperti ini ya. Itu secara umum cukup terus G sama dengan A min TS ya. Kalau diferensial ya, ini kita tulisnya seperti ini. DG DH min DTS di sini kan ya. Nah, dengan cara yang sama tadi, teman-teman dapatkan ini. DG sama dengan DH kan ya. Nah, ini apa turunannya lagi nih? DTS turunannya apa? DTS DTS plus plus TDS. TDS. Ya, ini ya. Yang itu ya. Oke. Di mana delta H? Delta H itu kan ini. TDS plus DPV ya. Iya, Pak. Oke. Jadi ini terganti TDS plus DPV kan ya tadi ya. Ya kan ya. Nah, ini DPV. Dikurangi ini dengan TDS plus TDT. Tulisnya salah. Atau yang tidak bingung tulis ini SDT ya dikurangi dengan TDS. Nah, biar nggak bingung kan ya. Nah, maka ini kan hilang tuh jadinya ya. Ini sama ini kan ya. Hilang, Pak. Maka ini menjadi ini saya balik tulisannya ya. Jadi VDP kan ya. Kemudian SDT. Ini untuk apa? D. Nah, kita dapat persamaan fundamental untuk energi Gibbs ya. Ini namanya persamaan fundamental ya. Oke. Energi Gibbs. Oke. Nah, sekarang yang keempat adalah energi Helmholtz. Helmholtz. Ya. Nah, itu delta A. Ada yang hafal rumusnya? Delta U. Delta U Min T delta S. min T delta S. Ya, atau ya A sama dengan U min TS ya. Kalau diferensial, ya, diferensial kita tulis DA kan ya. DU, D dalam kurung TS. Ya, yang penting DA. Nah, DU-nya ini kita ganti lagi dengan ini DU TDS min PDV. Ya. Ini berarti kan ya TDS min PDV. Ya. Nah, baru kemudian dikurangi dengan ini kan ya. Ya, kalau ini berarti kan SDT plus TDS. Gitu kan ya. Nah, ini kelihatan kan ya. TDS. Maka di sini bisa kita dapatkan jadi
PDV min SDT. Ini apa? Untuk DA. Nah, maka ketemu persamaan fundamental Energi Helmholtz. energi Helmholtz ya. Nah, sekarang udah ada 4 persamaan kan ya? Ya, jadi ini persamaan fundamental termo itu ada 4. Termodinamika itu ada 4. Yang pertama tadi DU. Ya. Sama dengan TDS min PDV. Kemudian DH. TDS plus VDV. Kemudian DG. Ya. Min SDT. Ya. Plus VDV. Kemudian DA. Min SDT. Min. Ini sebalik ya, biar susunannya kelihatan ya. Min sampai sini PDV. ya. Biar kelihatan polanya ya, gampang diingat. Nah, inilah persamaan fundamental termodinamika. Ya. Ada T, ada P, ada V. Ya, temperatur. Ya, kemudian tekanan dan volume. Nah, sebenarnya ada satu lagi. Ya, ini masih bisa ditambah. Di sini nanti kalau teman-teman lihat di textbook, nanti ada namanya mu dn. Sini juga sama. Mu dn. Sini mu dn, sini mu dn. N itu mol. Nah, kalau seperti ini sudah lengkap. Ya, ada T-nya, ada P-nya, ada P volume, ada N mol. Ya, ada 4. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau dia ini saja, nah, kalau ini saja, itu berarti ini dn-nya sama dengan 0. Ya, kalau dn-nya sama 0, ya berarti kan sisa ini kan ya. Ya, mu dn-nya hilang karena dn-nya sama 0. Kalau seperti ini, ya berarti dn-nya bukan 0. Ya, ada dn-nya berarti. Oke. Nah, coba pertanyaan saya. Kalau dn-nya sama dengan 0, dn sama dengan 0, ya perubahan molnya sama 0, nah, itu sistem terbuka apa sistem tertutup? Tertutup. Sistem tertutup. Kenapa tertutup? Karena Tidak ada perpindahan. ya, karena tidak ada Perpindahan. materi kan ya, tidak ada perpindahan materi kan ya. Jadi materinya nggak bisa keluar masuk. Kalau materinya nggak bisa keluar masuk, berarti tidak ada perubahan jumlah materi atau tidak ada perubahan jumlah mol materi. Berarti D-nya sama 0. Yang penting kan ya. Tapi kalau dia DE-nya tidak sama 0, berarti ada perubahan jumlah. Kapan terjadi ada perubahan jumlah? Kalau sistemnya adalah sistem terbuka. Ya. Berarti yang ini adalah sistem tertutup. Terbuka. Yang bagian ini ya, ini terbuka. Kalau ini tadi terbuka. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan persamaan fundamental termodinamika. Yang ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Baik pada sistem tertutup atau pada sistem terbuka. Ya. Ini namanya persamaan fundamental termo. Ya. Nah, apa aplikasinya ini? Aplikasinya nanti adalah masuk ke hubungan Maxwell, ya, yang jadi pokok materi kita hari ini. Ya. Jadi aplikasinya adalah hubungan Maxwell. Hubungan Maxwell. Ya, aplikasinya di sini. Hubungan Maxwell. Ya. Nah, hubungan Maxwell ini menggunakan konsep atau teorema diferensial parsial. Ya. Diferensial parsial. Masih ingat ya, diferensial parsial? Ya. Kita bahas dulu diferensial parsial, kita ingat-ingat lagi kemarin sudah kita bahas di matematika sains. Ya, misal sebuah fungsi xy, berarti variabelnya ada 2 ya, ada x ada y. X dan y itu variabel. Ya, misalnya 2x pangkat 3 ditambah 3y pangkat 2. Ini misalnya
Ya, jadi variabelnya ada X, ada Y. Yang gitu kan ya. Jadi X ini variabel, Y ini variabel. Ya. Beda kalau seperti ini. Y sama dengan 2X pangkat 3. Ya, di sini variabelnya cuma X. Ya. Variabel bebasnya cuma X. Tapi kalau seperti ini, ya maksudnya X dan Y itu adalah variabel. Ya. Ya, kadang ditulis seperti ini kan ya. Ya, bisa tulis XY-nya bisa diganti misalnya apa? Misalnya Z ya. Ini sama 2X pangkat 3 ditambah 3Y kuadrat. Nah, kalau seperti ini, maka Z ini itu bisa diturunkan terhadap X atau Z ini diturunkan terhadap Y. Ya. Berarti ini seperti ini bisa seperti ini dia. Do Z terhadap do X ya pada saat ya Y-nya dianggap konstan. Atau bisa seperti ini. Ya, do Z ini do Y salah. Do Y di sini kan ya. X-nya dianggap konstan. Bisa dua ini. Oke, ada yang tahu hasilnya? Apa hasilnya ini? 2X pangkat 3 ditambah 3Y kuadrat diturunkan terhadap X. Hasilnya? 6X kuadrat ditambah 3Y kuadrat. 3Y kuadrat. 3Y kuadrat kan ya? Kenapa Karena ini? Y-nya konstan. Karena ini konstan. Kalau di bawahnya, sekarang terhadap Y. 2X pangkat 3 ditambah 6Y. 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 Ya, yang diturunkan hanya yang ada di sini kan ya. Terhadap yang lain dianggap sebagai konstan. Oke. Nah, hasilnya adalah yang ini. Hasilnya kalau terhadap X, hasilnya ini. Kalau terhadap Y, hasilnya ini. Ya. Masih dua variabel kan ya? Ini X, Y, ini X. Nah, sekarang dibalik. Ya. Kalau tadi terhadap X, maka hasilnya ini. Sekarang hasilnya ini diturunkan terhadap Y. Jadi hasilnya ini 6X kuadrat ditambah 3Y ya, diturunkan terhadap X, Y, terhadap Y. Turunkan terhadap Y. Kalau ini turunkan terhadap X ya. Ya, berarti kan seperti ini kan ya maksudnya ini ya. Ini 6X kuadrat ditambah 3Y kuadrat diturunkan terhadap Y, dy. Dibalik kan ya. Kalau ini berarti ini 2X pangkat 3 ditambah 6Y diturunkan terhadap X. Berarti do X. Nah, sini apa? Nah, gitu teman-teman maksudnya. Ya. Jadi, yang ini turunkan terhadap X, Y-nya konstan, hasilnya ini, kemudian dibalik hasilnya ini sekarang turunkan terhadap Y. Ya, berarti X-nya dianggap sebuah konstanta. Gini ya. Yang ini awalnya diturunkan terhadap Y, maka hasilnya 2X maka 3 ditambah 6Y, kemudian hasilnya diturunkan terhadap X. Ya, berarti sekarang Y-nya yang konstan di sini. Nah, pertanyaan ini artinya apa, teman-teman? 6X kuadrat tambah 3Y turunkan terhadap Y. 6X kuadrat 6X kuadrat tambah 6Y. tambah 6Y. Y. Ya, kalau bawah ini 6X kuadrat tambah 6Y. tambah 6Y. Nah, ini dengan ini sama kan ya? Ini sama. Ya. Kalau diturunkan terhadap X dulu, baru hasilnya diturunkan terhadap Y, maka hasilnya ini. Kalau ini diturunkan terhadap Y dulu, baru hasilnya diturunkan terhadap X, hasilnya ini. Ya. Jadi kalau prosesnya seperti itu, maka hasilnya akan sama. X baru Y atau Y baru X, maka hasilnya akan sama. Nah, itulah teorema dari diferensial parsial. Ya, jadi teorema diferensial parsial menyebutkan ya bahwa kalau diturunkan terhadap X dulu baru terhadap Y, maka hasilnya sama. Kalau diturunkan terhadap Y dulu baru terhadap X. Ya, masih ingat kan ya? Ini pernah kita bahas di matematika sains. Oke, sampai sini masih dipahami kan ya? Saya kira teman-teman masih ingat ya, karena sudah kita pelajari di matematika sains. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan Maxwell menggunakan konsep atau teorema diferensial parsial. Ya. Ini sekarang hubungan Maxwell. Misal, kita punya persamaan DH sama dengan T ds plus P dp.
Kan ya. Nah, di sini teman-teman tentu melihat bahwa P ini konstan kan ya? Karena T saja berarti ini tunggal. P ini tunggal. Ya. Sementara DH, ya, namanya DH berarti kan ini variabel. Ini juga variabel, ini variabel. Ini konstan, ini tunggal. Ini variabel. Ini juga sama. Ini juga sama. Gitu kan ya. DH bisa berubah oleh TDS. Oleh DS. Ya. Kalau DS berubah, DH berubah. Kalau DP berubah, DH berubah. H bisa berubah oleh F dan P sebenarnya, teman-teman bisa seperti kan ya. H itu adalah variabel dari S dan P untuk persamaan ini. Ya. Artinya apa? H ini ya bisa diturunkan secara parsial terhadap S dan juga bisa secara parsial terhadap P. Maka kita dapat seperti ini kan ya. Do H bisa diturunkan terhadap S, berarti P-nya konstan, atau bisa diturunkan terhadap P, berarti yang konstan adalah S-nya. Oke. Setelah itu, setelah dapat nanti hasilnya, ya, setelah dapat nanti hasilnya dari do H per do S P-nya konstan, ini juga kita dapat hasilnya nanti kita turunkan lagi. Kalau yang pertama ini terhadap P, kalau yang kedua ini terhadap S. Gitu. Oke, saya tanya dulu, do H per do S P-nya konstan, hasilnya kira-kira apa teman-teman? Dari sini persamaannya kan DH sama dengan TDS plus PDP. Nah, sekarang kita buat turunan parsialnya deh. Do H per do S, P-nya konstan. Hasilnya kira-kira apa? Oke, kalau P ini konstan kan ya? Konstan. Berarti di sini yang bernilai 0 yang mana? P. P. Ini 0 kan berarti? Iya. Oke. Kalau ini 0, maka teman-teman bisa tulis seperti ini kan ya? Ya kan? Untuk kasus ini, do H Bisa. per S, P konstan. Jadi cukup tulis yang DH. Berarti sama dengan ini apa nih? T. Hah? T kan ya? Nah, berarti ini hasilnya do H per do S pada P konstan itu sama dengan T. T. Nah, gitu. Kalau ini do H per do P pada sub S konstan, S-nya yang konstan. V. Oke, V. V. Yang gitu kan ya? Iya. Ingat, ini tadi diturunkan terhadap S kan ya? Dengan P konstan, dapatnya T. Sekarang T ini diturunkan terhadap P. S-nya yang konstan. Paham sih ya? Sama kayak yang tadi. Ya. Hasilnya ini diturunkan terhadap Y. X-nya yang konstan. Nah, ini juga sama nih. Hasilnya ini diturunkan terhadap P. S-nya yang konstan. Maka, ya, do hasilnya apa? P diturunkan terhadap P. Yang itu kan ya? Yang konstan apanya? S-nya. Ini juga sama. Hasilnya apa? P. Turunkan terhadap apa? S. Ya kan ya? Yang konstan apanya? P. Hasilnya adalah do T per do P. Hasilnya adalah do P per do S. Ya enggak? Bisa dipahami, teman-teman? Iya. Bisa. Bisa kan ya? Maka, ya, sesuai teorema diferensial parsial, do T per do P per do S sama. Ini do T per do P itu sama dengan do P per do S. Kenapa? Buktinya ini. Setelah diturunkan terhadap Y, X-nya konstan, ini, setelah diturunkan terhadap yang ini, terhadap X, Y-nya konstan yang ini, ternyata hasilnya sama. Kalau ini sama, berarti logikanya do T per do P itu sama juga berarti dengan do P per do S. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa dipahami enggak? Bisa kan ya? Ya, meskipun simbolnya beda, ini do T dan do P, kalau ini do P dan do S, nah, tapi sesuai dengan teorema diferensial parsial, secara matematis ini sama. Ya. Do T per do P itu sama dengan do P per do S. Nah, ketemu lah ini. Ya. Nah, ini hubungan Maxwell
Ya, 1. Ya, karena baru ini kan kita lihat ya, baru DH sama dengan TDS plus VDP. Ya, masih ada ini. Ya, ini masih ada nih. Yang kita baru bahas tadi itu baru yang ini kan ya. Baru yang ini. Iya, Pak. Belum ini. Ini, belum ini. Belum ini. Ya, ini dengan ini. Ya, ini belum antara gitu ya, antara PDP dengan MUDN. Ya, belum juga antara TDS dengan MUDN. Gitu. Ya. Jadi antara TDS, PDP dapat satu hubungan Maxwell, kemudian antara PDP, MUDN dapat satu lagi, kemudian antara TDS, MUDN dapat satu lagi. Berarti satu persamaan fundamental termodinamika itu mendapatkan 3 hubungan Maxwell. Berarti kalau persamaan fundamental termodinamika ada 4, maka 4 kali 3 berarti nanti ada 12. Ya, jadi ada 12 ya. Ini bisa menghasilkan 12 hubungan Maxwell. Ya. Nah, kita tadi baru dapat 1 ya. Meskipun di antara 12 itu tidak semuanya akan kepake ya. Tidak semuanya bisa dipakai ya. Yang paling banyak dipakai nanti antara yang dari sini, DH dan DG. DH dengan DG yang paling sering dipakai. Ya, contoh tadi nih misalnya ya. Dot T per dot P sama dengan dot V per dot S. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang menggunakan konsep ini. Nah, ini di halaman 102. Ini ada contoh soal nanti yang menggunakan hubungan Maxwell. Nah, ini contohnya ini. Tentukan perubahan entropi 2 mol gas yang diubah volumenya ya dari 10 liter menjadi 20 liter pada temperatur 27 derajat Celcius ya. Jika gas tersebut adalah gas ideal untuk A, yang B-nya adalah gas nyata atau gas ini gas van der Waals. Ya. Jadi di soal ini ya. Oke. Jadi soal ini diketahui molnya ini ya berarti N ya. N-nya sama 2 mol. Soalnya diubah volumenya dari 10 liter menjadi 20 liter. Ya, diubah volumenya dari 10 liter menjadi 20 liter. Berarti ini ya P1 kan ya. Yang ini P2. Ya, ada T-nya juga 27 derajat Celcius ini T. Ya, jadi yang variabel sini, yang variabelnya adalah volume dan entropi. Karena ini tentukan perubahan entropi. Perubahan entropi itu kan berarti delta S. Nah, delta S kan ya. Nah, gitu. Jadi cari delta S-nya berdasarkan delta V-nya. Ya, kalau ini kan V1 ke V2. Berarti kan delta V-nya ya 20 dikurangi 10 kan ya. Berarti kan dari sini teman-teman dapat ya delta V ya V2 dikurangi dengan V1 sama dengan 20 dikurangi dengan 10 sama dengan 10 liter. Oke. Ada delta V yang dicari delta S. Nah, gitu. Delta V-nya ada, yang dicari delta S-nya. Data-data pendukungnya ada nih, mol dan temperatur. Dan persamaan gas. Gitu. Nah, ini bisa kita selesaikan menggunakan hubungan Maxwell. Nah, hubungan Maxwell tadi yang kita dapatkan, yang barusan tadi kita dapatkan dari entalpi kan ya. Yang ini, ya, dot T ya, per dot P sama dengan dot P per dot S. Nah, ini yang bisa kita pakai nih. Ya. Kenapa kok bisa dipakai ini? Alasannya apa? Ya, tadi yang mau kita cari apa? Delta S kan ya? Delta S itu atau dot S. Ya kan? Kita mau cari ini. Nah, sehingga kalau ini, dot S-nya ini saya pindahkan ke sebelah kiri. Ini, dot S-nya. Saya pindahkan sebelah kiri. Maka ini menjadi dot V-nya tetap di sini. Gitu kan ya? Maka di sini adalah dot T per dot P. Ya kan ya? Kayak gitu ya teman-teman ya? Iya, Pak. Ya. Dot V-nya nanti kita ubah menjadi delta S. Delta S. Delta V. Ya. Kemudian dot S-nya nanti ini kita cari, kita ubah menjadi delta S. Sementara dot T per dot P ini kita pakai persamaan gas. Nah, persamaan gas.
Gitu. Persamaan gasnya apa? Di soal tadi. A, gas ideal. B-nya, gas real atau van der Waals. Gitu ya. Oke, coba kita kerjakan langsung dari sini. Do S, ya, di sini adalah do P, ya, sementara ini adalah do P per do T kan ya. Nah, kita bisa pakai persamaan ini. Ya. Nah, do P per do T-nya ini kita ubah dulu. Ini A, gas ideal. Kita ubah dulu. Bukan ya. Itu gas ideal. Gas itu apa? PV sama dengan nRT. Kalau dari PV sama nRT kita diminta do P per do T, ya, maka P itu kita ubah dulu P-nya ya. nRT per apa nih? P ya. Berarti di sini kita bisa buat nih do P per do T. Apa ini teman-teman? Ya, kalau do P per do T maksudnya itu adalah N-nya konstan, P-nya konstan. Di sini ya untuk gas ideal. Berarti hasilnya adalah kira-kira apa nih? Ya, sekarang nih P sama NR per P, T. Turunkan P terhadap T. Berarti sini NR per V. ya NR per V kan ya. Oke, ketemulah NR per V ini ya. Oh sini ada. Ini. Ini kan ada sebenarnya. Ya, do P per do T untuk gas ideal kita NR per V. Nah, baru kemudian NR per V ini ya, pindahkan substitusi ya ke sini. Gantikan ini do P per do T dengan apa? NR per V ya. Maka teman-teman nanti akan dapatkan bisa hapus. Ya. Ini kita ganti ya. Do S sama dengan do P per do T ganti dengan ini. Do P per do T ini apa? NR per V do V. Gitu ya. Nah, setelah itu baru di integral. Ya. Integral ini do S ini integralkan dari keadaan 1 ke keadaan 2 ya. Kemudian ini P-nya ini satu seperti ini ya. Ini seper V ya. Tuh V ya. V-nya kan variabel di sini ya, berarti V-nya satukan dengan do P kan ya. NR-nya belakang ya, berarti kan di sini kan ya. 1 sampai keadaan 2. Gitu ya. Apa hasil integralnya ini, teman-teman? Integralnya apa kira-kira? Dari 1 ke 2. DS, do S. Integralkan hasilnya. Apa integralnya DS? S. Ya, S. Nah, gitu ya. Berarti S2 dikurangi S1 kan ya? Kan dari 1 ke 2 kan ya? Benar ya? Sama dengan NR. Ya. Nah, kalau ini seper V integralnya. Itu seper X ya kalau biasanya itu. Maksudnya hafal sih. Seper X dx integralnya. Maksudnya sama. Ln X. Ya, ln. Akal berarti ini ln P ya berarti ya? Ya kan ya? Berarti Ya. ln P2 dikurangi dengan ln P1 gitu kan ya? Benar ya? Nah, S2 dikurangi S1 itu apa? Delta S. Ya kan? Kemudian NR. Nah, sini NR. Ln P2 dikurangi ln P1 itu sama dengan ln P2 per P1 kan ya? Nah, maka dengan ini kita bisa ketemu hasilnya. Delta S kan yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Delta S-nya. Ini tarik delta S-nya. Ya. Perubahan entropi delta S. R-nya ada? Ada. 2 mol. R-nya ada? R. Ya, persamaan gas ideal. Pertama, tetapan gas ideal. Ya. Kira teman-teman hafal kan ya? Kalau di sini pakai berapa ini? Persamaan gas idealnya ini 8,314 ya. 8,314 ya. Dikali dengan ln V2 per V1. Ya, V2-nya berapa? Nah, di sini ada. V2-nya 20, V1-nya 10. Ya, maka masukkan ke sini ketemulah delta S-nya. Di sini ketemunya berapa? Ah, ini ketemunya ini. Ya.
Di sini sudah ketemu kan ya? Nah, ini ya. 11,53 joule per Kelvin. Nah, tinggal masukkan angka itu. Tambah delta S-nya. Oke, bisa dipahami, teman-teman? Kalau Pak bisa. Oke, bisa kan ya? Oke, nah sekarang yang kedua, B-nya, yang B ya. B. Nah, caranya sama sebenarnya. Ya. Persamaan pokoknya, persamaan dasarnya tetap yang tadi. Ya. Persamaan pokoknya adalah tetap do S sama dengan do P ya per do T kali tadi dengan apa? Do P kan ya. Nah, kalau tadi ini kita ubah dengan gas ideal, ya PV sama dengan nRT. Nah, di B ini diubah dengan gas nyata, gas van der Waals. Ya, sekarang yang B ini ANA ya. Ya, sekarang yang B ya, kita ubah dengan gas real. Ya, gas real itu apa ini? Ini persamaannya kan ya. Ini gas realnya. P sama dengan nRT per P min NB dikurangi N kuadrat A per V kuadrat. Gitu. Ya. Jadi P sama dengan nRT ya, V min NB dikurangi dengan N kuadrat A per V kuadrat. Ya. Apa yang mau kita ambil di sini? 2P per 2T. Ya. Kita mau ambil ini 2P per 2T-nya. Berarti kalau P-nya ini kita turunkan terhadap T. Nah, itu kan ya. Apa turunannya? Gampang. Ya. N2 N kuadrat A per V kuadrat nggak ada T-nya. Berarti nanti 0 ya. Kalau sini ada T-nya, berarti sisa N R per V min NB. Ya, dikurangi 0 karena nggak ada T di sini kan ya. Kalau T-nya kan jadi ada 1 nih. Nah, 1 sama kayak tadi ya. Ya, maka kita ketemu ini kan NR per V min NB. Nah, ini kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Ganti lagi NR per VNB. Kemudian setelah itu diintegralkan ya. Diintegralkan. Ya, maka nanti kita dapatkan seperti ini kan ya. Untuk NB, maka nanti teman-teman akan kerjakan seperti ini kan ya. Do S sama dengan NR ya. V min NB do V. Gitu ya. Ini baru diintegralkan. Ini 1 ke 2 do S sama dengan NR ini seper V min NB ya. Ini integral do V. Ini juga 1 sampai 2. Teman-teman integralkan sama ya, mirip sebenarnya. Ini tinggal dilenkan juga ya. Ini persis sama ini hasilnya. Delta S NR len ya. Ini bedanya begini. Ya. V2 min NB per V1 min NB persis ya. Kalau tadi kan nggak ada NB-nya ya. Ini sekarang ada NB-nya. N itu adalah jumlah molnya. B itu adalah tetapan van der Waals ya. B itu adalah tetapan van der Waals ya. Van der Waals gas ya, gas. Tiap gas berbeda ya. B-nya H2, B-nya O2, B-nya CO2 itu beda-beda. Nah, cuma di soal ini kan tidak diketahui ini gasnya apa ya. Ini sayangnya tidak diketahui ini gas apa. Ya. Tidak ada keterangan gasnya apa. Ya, maka di sini masih tetap ada B ya. Ini B-nya belum diganti. Ya, masih ada B-nya. Ya, ini kan masih ada B di sini. Karena nggak tahu gasnya apa. Kalau gasnya tahu, kita bisa ganti misalnya. Kalau gasnya kita tahu, kita bisa ganti dengan kita carikan dulu datanya. Ini ya. Tetapan van der Waals beberapa gas ya. Ini tinggal ada B-nya nih masing-masing ya. Argon, gas argon ya. Ini kan ada apa? Ada B-nya gitu kan ya. Kemudian gas ini apa namanya? Ini etena ya, B2H4. Ini ada B-nya, kemudian ada gas etana ya, C2H6. Ini ada B-nya ya. Ini juga ini ada H2O. Nah, tinggal kita gantikan yang tadi itu. Ya, yang itu hubungan Marshall. Ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini B-nya ini. Tinggal ganti. Kita selesai lah ya, temulah datanya. Cuma nggak kita jelasnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan mungkin teman-teman? Ya. Bagaimana kita memperoleh hubungan Maxwell dan menggunakan hubungan Maxwell untuk menyelesaikan kasus-kasus misalnya termodinamika. Ya, kira simpel ya, bisa dipahami alurnya seperti apa sehingga dapat hubungan Maxwell, kemudian bagaimana hubungan Maxwell itu bisa kita gunakan. Ya. Intinya sih adalah bagaimana cara menggunakannya, memilih hubungan Maxwell. Perhatikan apa yang dicari dan apa variabelnya. Kalau yang dicari ini kan perubahan entropi. Yang ya. Ini yang dicari apa? Perubahan entropi. Variabelnya apa? Oh, variabelnya volume. Maka cari yang itu satu sisi. Ya, satu sisi itu maksudnya seperti ini. Nah, ini
satu sisi seperti ini. Ya, ini dia ada di sisi sebelah yang sama. Ya. Jadi yang dicari do S-nya, yang diketahui do V-nya. Ya. Maka kalau seperti ini, tinggal dipisah. Ya, satunya ke kiri, satunya ke kanan. Yang ke kiri itu yang dicari, misalnya do S, yang diketahui itu ke kanan. Misalnya sini do V. Nah, nanti di sini tinggal kita lengkapi sebenarnya data-data lain yang ada di soal. Apakah jumlah molnya, apakah temperaturnya, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, ini baru integral, ini juga integral. Maka nanti do S-nya berubah menjadi delta S misalnya, do V-nya berubah menjadi, kalau tadi ternyata kan super V ya, berarti dia jadinya ln ya. Ya, jadi dia jadinya ln. Nah, dia super V, ada V di sini. Tapi kalau tidak ada, sama aja nanti dia jadinya delta V. Gitu. Ya, kira simpel ya, dan mudah untuk dipahami. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan jika ada pertanyaan. Untuk aplikasi soalnya biasanya nggak ditanyakan tentang penurunan rumusnya kan Pak, tapi langsung apa namanya ya rumus jadi pakai rumus jadinya gitu kan Pak. Pakai Iya, perlu iya, iya. Ya. Itu kan cukup teman-teman pahami ya, kan itulah yang diajarkan di kelas ya, disampaikan di kelas sehingga teman-teman paham, oh rumusnya ini berasal dari sini gitu kan ya. Jadi kan teman-teman kemudian tidak asal menggunakan rumus tapi tahu asal usulnya rumus tersebut. Itulah gunanya kita ya belajar sampai ke level S1 ya. Level S1 kimia itu kan ya tidak lagi kemudian hanya sekedar menggunakan rumus-rumus yang ada. Ya, kita mengerti asal usulnya, rumus itu dari mana, kok bisa dapat rumus seperti itu. Nanti banyak ya, nanti di ini termodinamika, nanti di kinetika kita akan belajar lagi ya cara mendapatkan rumus-rumus ya. Kan banyak tuh persamaan kinetika, misalnya ada persamaan apa itu Arrhenius. Nah, itu dari mana kok bisa dapat persamaan Arrhenius kok seperti itu misalnya ya. Kemarin kita belajar misalnya PV-NRT, itu dari mana kok bisa dapat rumusnya kok PV-NRT seperti itu ya. Nanti lagi misalnya kalau teman-teman belajar kuantum atau teori spektroskopi, banyak lagi yang bisa kita korek ya, asal usulnya dari mana. Nah, itulah gunanya kita teman-teman ngambil misalnya S1 ya, ada mata kuliah wajib termo dan kinetika. Ya. Atau ini namanya kuliah teoritis ya. Ini memang kuliahnya teoritis. Ya, karena kita belajar konsepnya ya. Ini teoritisnya ya. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman belajar misalnya kimia analitik kuantitatif. Nah, kalau itu lebih aplikatif ya, bagaimana menggunakan rumus. Ya. Misalnya menggunakan rumus konstanta kesetimbangan Kc ya, Kc sama dengan kan tinggal pakai ya, tapi kok rumusnya seperti itu, kok bisa kok rumusnya misalnya Kc ya. Kc itu kan teman-teman tahu kan ya, ya konsentrasi produk dibagi nanti dengan konsentrasi reaktan. Loh kok rumusnya seperti ini, dari mana nih rumus seperti ini, kenapa harus produk di sini, kenapa reaktan di sini gitu kan ya. Nah nanti kita akan pelajari di termodinamika ya, nanti setelah UTS ya, setelah ujian Senin depan, pekan depannya kita akan masuk ke kesetimbangan kimia. Nah, jadi di termodinamika itu lebih banyak nanti kita pelajari itu adalah asal usulnya. Ya, dari banyak sekali persamaan-persamaan termodinamika ya, yang sering kita temukan di textbook ya, baik di kimia dasar atau mungkin di SMA ya, atau di alia ya, ketika kita belajar kimia di IPA gitu kan ya. Maka di kuliah inilah beberapa rumus tersebut akan kita bahas asal usulnya. Ya. Kalau sampai ditanyakan di ujian ya enggak juga sih ya, tapi cukup teman-teman pahami.